Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas sistem produksi lanjut tahun 2024 yang beranggotakan Krisna Diwardana, Salindra Aryadinuswara, dan Wanda Fikri Arifah akan menjelaskan tentang review paper yang kami lakukan. Adapun papernya berjudul A Hierarchical Solution Approach for Multi-Site Capacity Planning Under Uncertainty in the Pharmaceutical Industry yang ditulis oleh Aaron L. Weiss dan Lazarus G. Papardziu pada jurnal Computer and Chemical Engineering 28 tahun 2004. Yang pertama adalah introduction. Di introduction dijelaskan bahwa industri farmasi menginvestasikan banyak dana untuk mengembangkan entitas kimia baru atau NCE. Meski hanya sedikit yang berhasil dipasarkan setelah sekitar pemasaran 10 tahunan, keputusan investasi awal sangat penting untuk menghindari penundaan produk baru di pasar, terutama dengan adanya ancaman obat generik. Pada penelitian sebelumnya oleh Smith dan Grossman pada tahun 1996 telah mengeksplorasi model penjadwalan dan perencanaan kapasitas dalam menghadapi ketidakpastian klinis. Namun banyak model ini yang mengabaikan struktur perdagangan internal perusahaan. Oleh karena itu, pada paper ini akan menjelaskan pendekatan sistematis untuk optimalisasi portofolio produk dan perencanaan kapasitas multisitus di bawah ketidakpastian klinis dengan menggunakan algoritma hierarkis untuk menyelesaikan model MILP dalam skala besar. Kemudian masuk ke problem description yang pertama yaitu product management. Terdapat dua tahap produksi di industri farmasi ini. Yang pertama tahap produksi utama yang menghasilkan bahan aktif dari obat. Tahap ini dianggap paling kritis sehingga akan dianalisis lebih lanjut pada paper ini. Yang kedua tahap produksi sekunder, bertanggung jawab untuk mengubah bahan aktif menjadi produk akhir yang siap digunakan seperti vial, tablet, dan sebagainya. Manajemen produk berfokus pada fitur utama dari setiap produk yang dianggap layak untuk diproduksi dan dipasarkan. Fitur-fitur ini termasuk biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan pengembangan setiap produk baru dan karakteristik komersial setiap produk, seperti biaya produksi, harga jual, dan biaya pemasaran. Manajemen produk menangani masalah pemilihan portofolio produk optimal berdasarkan karakteristik individu dari setiap calon produk. Penting untuk memahami bahwa keputusan dalam manajemen produk tidak dapat dilihat secara terpisah dari masalah keseluruhan perencanaan kapasitas multisitus, karena sangat bergantung pada hasil uji klinis yang tidak pasti. Selain itu, keputusan ini juga terkait langsung dengan keputusan investasi kapasitas dan struktur perdagangan perusahaan. Kemudian problem description kedua yaitu clinical trials uncertainty, terdapat 3 fase dalam uji klinis. Fase pertama, obat diuji pada sejumlah kecil relawan sehat, 20 hingga 100 orang di bawah pengawasan ketat di rumah sakit. Fase 2, uji coba terkontrol dilakukan pada 100 hingga 500 pasien sukarelawan untuk mengumpulkan informasi tentang efikasi senyawa dan keamanan. Fase 3, studi yang lebih komprehensif dilakukan pada 1000 hingga 5000 pasien sukarelawan di klinik dan rumah sakit terutama untuk efek jangka panjang. Setelah berhasil menyelesaikan tahap uji klinis, permohonan otorisasi pemasaran diajukan kepada otoritas regulasi untuk persetujuan. Setelah otorisasi pemasaran diberikan, penggunaan obat tetap diawasi dengan cermat sesuai praktis medis yang disetujui. Dalam model matematika yang dijelaskan, fokusnya adalah pada tahap akhir dari prosedur uji klinis yaitu fase 3. Agar perusahaan farmasi dapat mengganti waktu paten yang dihabiskan selama tahap uji klinis yang panjang dan meluncurkan produk baru secepat mungkin, perusahaan harus memutuskan rencana investasi kapasitasnya sejak dini. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan hasil praklinis dari setiap calon produk. Selanjutnya, problem description mengenai capacity management. Pembuatan produk dapat dilakukan di satu atau beberapa lokasi dengan tarif pajak, modal, dan biaya operasi yang berbeda yang harus diperhitungkan dalam optimasi. Terdapat juga data tambahan seperti biaya peningkatan, kualifikasi, dan tingkat produksi per produk yang diperlukan untuk analisis kapasitas. Peralatan manufaktur di setiap lokasi diatur dalam blok-blok dengan beberapa suite manufaktur yang masing-masing memiliki lini production dan pemurnian atau purification seperti pada gambar di samping. Suite pertama disebut suite header, memiliki biaya dan waktu konstruksi lebih besar. Suite harus dibersihkan sebelum produksi, dan alokasi produk ke suite harus mempertimbangkan waktu perubahan dan faktor kerugian produksi. Strategi inovasinya harus dipertimbangkan itu adalah lead time konstruksi sebelum suite siap diproduksi. Manajemen kapasitas perlu mengalokasikan sumber daya yang ada dan mempertimbangkan investasi tambahan permintaan. Produk baru di lokasi baru menentukan peningkatan pada skala persetujuan regulasi sebelum produksi. Selanjutnya adalah trading structure. Untuk poin yang pertama, perusahaan farmasi ini memiliki jaringan rantai pasok yang terdiri dari beberapa pusat bisnis, termasuk situs produksi, pusat kepemilikan kekayaan intelektual, dan wilayah penjualan. Gambar yang di atas itu menunjukkan struktur trading tipikal di mana semua situs produksi beroperasi sebagai pusat biaya dan pusat IP serta wilayah penjualan beroperasi sebagai pusat keuntungan. Lalu pada produk
dari situs produksi dikirim ke epicenter dengan biaya ditambah 20%, kemudian dari epicenter ke wilayah penjualan dengan potongan 25% dari harga penjualan sebelum dijual ke pasar. Lalu struktur trading yang diadopsi memiliki dampak signifikan pada profitabilitas serta pajak perusahaan dengan mempengaruhi keuntungan yang dibuat di setiap pusat bisnis dan pajak yang dibayar di setiap lokasi terkaitnya. Selanjutnya mengenai problem statement, untuk melakukan penelitian pada paper itu diberikan atau dibutuhkan beberapa data, di antaranya sekumpulan produk potensial, probabilitas keberhasilan dalam uji klinis untuk setiap produk, tingkat produksi, perkiraan kerugian produksi, masa simpan untuk setiap produk, biaya manufaktur untuk setiap produk, biaya komersialisasi untuk setiap produk, perkiraan pembinaan nominal dan harga jual untuk setiap produk, sekumpulan lokasi potensial dan produk yang terlibat, biaya operasi tetap dan variabel untuk setiap lokasi produksi, waktu konstruksi dan biaya investasi modal untuk setiap lokasi produksi, tingkat depresiasi untuk investasi modal di setiap lokasi produksi, tarif pajak, bunga, inflasi untuk setiap lokasi, dan struktur perdagangan perusahaan. Data-data tersebut digunakan untuk menentukan beberapa aspek, di antaranya portofolio produk, produk di mana portofolio kandidat akan bereksekusi, jaringan manufaktur, strategi investasi multisitus yang diterapkan, rencana produksi rinci, dan profil perencanaan penjualan dan inventaris. Selanjutnya adalah bagian hierarchical solution approach. Pendekatan hierarki diusulkan untuk mengakomodasikan sifat kombinatorial dari masalah perencanaan kapasitas multisitus, mengurangi upaya komputasi, dan menentukan variabel keputusan strategis yang kemudian digunakan untuk mendapatkan variabel keputusan operasional. Formulasi model Schwager agregat menyederhanakan masalah dengan mengangkat kapasitas manufaktur sebagai sumber daya agregat keseluruhan, mengurangi ukuran masalah tanpa mengorbankan dimensi skenario atau waktu, meskipun dengan rencana produksi yang kurang rinci. Di bagian kanan merupakan model matematis yang digunakan dan beberapa batasan atau constraint yang digunakan pada paper ini. Selanjutnya pada hierarchy solution approach terdapat dua algoritma yang digunakan, yaitu algoritma H1 dan algoritma H2. Dapat dilihat pada slide, berdasarkan algoritma tersebut didapatkan 2 poin penting, yaitu yang pertama, eksploitasi struktur pemisahan skenario dan komputasi paralel, yang dimana algoritma hierarki H2 yang diusulkan dapat lebih dieksploitasi dengan strategi komputasi paralel, yang berpotensi memberikan efisiensi komputasi yang sangat tinggi. Yang kedua, pendekatan solusinya sederhana dan kuat. Algoritma hierarki ini meskipun sederhana tapi kuat, mampu menangani sifat kombinatorial dari masalah perencanaan kapasitas multisitus, mengurangi beban komputasi, dan menghasilkan solusi mendekati optimal dalam waktu yang wajar, ditunjukkan pada hasil pada gambar di samping. Selanjutnya ilustratif example, terdapat 4 lokasi alternatif A, B, C, dan D. A dan B adalah wilayah penjualan, B, C, dan D adalah kandidat situs produksi. Terdapat 5 macam permasalahan, yaitu 3 periode, 4 periode, 5 periode, 6 periode, dan 7 periode. Jangka waktu keseluruhan 13 tahun. 3 tahun pertama tidak ada produksi yang dilakukan dan hasil uji klinis belum diketahui. Data yang akan digunakan yaitu struktur perdagangan, kebijakan harga internal, profil pajak masing-masing lokasi, data produk, perkiraan permintaan pelanggan, dan biaya operasional. Masalah-masalah tersebut diimplementasikan dalam JMS menggunakan pemecah ekspres MPMILP dengan margin optimalitas 5%. Lokasi C menawarkan profil pajak 0 yang menarik selama 6 tahun pertama, tetapi solusi yang ditentukan oleh algoritma optimasi menunjukkan bahwa lebih menguntungkan untuk berinvestasi di situs B dan D yang memiliki biaya operasional lebih rendah, sehingga tidak ada keputusan investasi yang diambil di situs produksi C. Rencana investasi yang diusulkan memperhitungkan waktu pembangunan dan menjamin ketersediaan peralatan yang baru diinvestasikan tepat setelah akhir fase uji klinis. Strategi investasi seperti ini menguntungkan produksi di tahap kedua dan memaksimalkan masa hidup paten produk. Kemudian terdapat 2 pengujian yang dilakukan. Yang pertama, pengujian algoritma H1 dan H2 terhadap masalah D yang diselesaikan dalam ruang variabel penuh. Nilai fungsi objektif yang diperoleh untuk masalah A selalu lebih tinggi daripada yang diperoleh dari masalah D. Kedua algoritma H1 dan H2 memberikan peningkatan signifikan dalam waktu komputasi dibandingkan dengan masalah D tanpa mengorbankan kualitas solusi. Yang kedua, pengujian algoritma H2 yang diusulkan terhadap algoritma hierarkis cutoff atau algoritma C. Filosofi algoritma C didasarkan pada asumsi bahwa karena skenario dengan probabilitas lebih tinggi memiliki kontribusi lebih besar dalam fungsi objektif, sehingga dapat diandalkan untuk menentukan variabel keputusan strategis. Perbandingan yang valid antara algoritma H2 yang diusulkan dan algoritma C diselesaikan menggunakan 2 nilai berbeda untuk probabilitas cutoff, yaitu algoritma C 0,5 dan algoritma C 0,7. Hasilnya kinerja algoritma C sangat dipengaruhi oleh nilai probabilitas cutoff yang digunakan.
Terdapat 4 kesimpulan dari paper ini. Yang pertama, pada paper ini model matematika two-stage, multi-skenario, mixed integer linear programming atau MLP telah dikembangkan yang bertujuan untuk mendukung pendekatan menyeluruh terhadap perencanaan portofolio produk dan kapasitas multisitus dalam kondisi ketidakpastian, serta mempertimbangkan struktur perdagangan perusahaan farmasi. Yang kedua, sebuah algoritma hierarki diusulkan untuk menyelesaikan masalah MLP skala besar yang dihasilkan, serta algoritma ini didasarkan pada pemisahan tingkat pengambilan keputusan, yaitu tingkatan strategis dan operasional. Yang ketiga, tanpa mengorbankan kualitas solusi, algoritma yang diusulkan mampu menghemat upaya komputasi secara signifikan. Dalam semua contoh, pendekatan hierarki menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan MLP satu tingkat dan algoritma cut-off yang dikembangkan sebelumnya. Dan yang keempat, metodologi solusi yang diusulkan memiliki struktur yang sangat paralel, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi komputasi lebih lanjut. Kemudian kelebihan dan kekurangan paper yang telah dibahas. Kelebihannya yang pertama, algoritma yang diusulkan terutama H1 dan H2 dirancang untuk meningkatkan efisiensi komputasi dengan menguraikan masalah yang menjadi beberapa langkah yang dapat dikelola. Dua, algoritma yang diusulkan terbukti efisien untuk masalah skala besar, seperti yang ditunjukkan dalam pengujian dengan masalah 5 periode, 6 periode, dan 7 periode. Tiga, pengujian dan validasi dilakukan terhadap beberapa masalah dengan ukuran dan kompleksitas yang berbeda, menunjukkan ketidaksensitifan pendekatan yang diusulkan. Keempat, algoritma H2 dengan pendekatan iteratifnya memberikan solusi yang mendekati optimal bahkan untuk masalah yang sangat kompleks. Kekurangannya yang pertama, untuk membuat model yang dapat dikelola, beberapa asumsi simplifikasi yang mungkin telah dibuat, yang bisa membatasi aplikasi praktis dari solusi yang diusulkan. Kedua, model ini sangat bergantung pada data yang akurat untuk skenario yang berbeda, termasuk probabilitas kejadian dan estimasi biaya. Ketiga, paper ini mungkin tidak sepenuhnya mengatasi semua jenis ketidakpastian yang bisa dihadapi dalam industri farmasi seperti perubahan regulasi mendadak, gangguan rantai pasok, atau pergeseran mendadak dalam preferensi pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.